Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Akamsi Medan Otomotif. Nah, sore ini alhamdulillah aku main ke bengkel kawan lama nih sebenarnya. Kawan lama yang memang di era 90-an itu kami rival sebenarnya bengkelnya. Cuman sekarang ya jadi kawan. Di sini ada Bang Kumis. Bang, sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Aduh, kemana Bang nih? Mantap ya? Mantap. Udah lama kali nggak jumpa kita Bang ya? Ya lumayan lama lah, Rud. Lumayan lama ya? Lumayan. Jadi Bang, aku mau nanya-nanya nih Bang. Sebelum ke King Kumbara ini Bang, yang lagi viral ini. Siap. Jadi aku mau nanya, walaupun aku udah tahu, cuman kawan-kawan kan brothernya Kamsi ini kan banyak juga yang nggak tahu. Jadi abang mulai, aku taunya abang itu joki sebenarnya dulu. Jadi abang, kita cerita zaman dulu bang. Siap. Jadi abang dulu kenal namanya balap itu dari kapan bang? Dari 88. 88? Iya. Jadi dari tahun 88 itu ya udah tahu balap. Udah tahu balap ya? Yes. Itu di bengkel? Dulu kita di bengkel Abeng. Abeng? Ya. Itu Abeng? Masari. Masari. Mekaniknya Masari. Betul. Kemudian di situ bang, di tempat Masari itu abang lama di sana? Lama. Lama lah. Bahkan setelah tutup sampai Masari mungkin masih sama Masari juga komunikasinya gitu. Jadi udah cukup lama lah. Cukup lama udah ikut Di Masari. dunia Masari ya. Tapi itu abang masih posisi jadi joki? Joki. Belum mekanik belum kan? Belum. Jadi biar brothernya Kamsi tahu, Bang Kumis ini sebenarnya dulunya joki. Joki balap liar ya bang ya? Iya. Khususnya bengkel Bang Masari. Masari. Awalnya. Itu di tahun 88. 88. Kemudian abang dari tempat Masari pindah kemana lagi bang? Bersamaan itu. Jadi dari 88 sampai 90-an kita ke Buling. Oke, yang di Serdang. Oke. Terus bang? Kemudian ke Abi. Bang Abi Jalan Karya. Iya. Oke. Terus bang? Bahkan Masari itu punya murid Kunel. Ya. Kang Kunel. Kang Kunel. Kang Kunel. Jadi pernah juga. Pernah bang? Pernah bawanya kereta Kunel. Yang di Gaperta dulu. Gaperta. Ya, betul. Terus bang? Kayaknya di Kunel baru. Sebentar. Gitu. Itu kalau nggak salah bang di Kunel itu di tahun 90 berapa ya? 94, 95? 9596. 9596 Iya, 9596. Gitu. Jadi lama di Kunel 96, terakhir lah di Kunel gitu. Iya. Tapi sebelum di Kunel itu kita udah di Masari, Buling, Bang Abi. Nah, kayaknya semua masih sehat-sehat semua. Iya, alhamdulillah masih sehat mereka bang. Alhamdulillah. Jadi berarti abang jadi joki atau yang bawa sepeda motor itu awalnya dari tempat Mas Hari. Masari. Awalnya. Jadi setelah sekian tahun lah abang bawa gitu kan. Kemudian kok bisa punya pikiran jadi mekanik tuh bang? Jadi gini. Kebetulan aku itu hobi. Ya. Jadi kalau balap itu hobi. Hobi, betul. Ada hobi lah dibilang kan. Ya. Jadi daripada konyol, Betul. aku ambil kesimpulan hidup ini gitu Ya. loh. Istilahnya berhenti dari joki, tapi balik ke mekanik, belajar untuk jadi mekanik supaya nyambung. Jadi mesin sama merasakan itu kan Masih sejalan gitu. Jadi pensiun jadi joki itu di tahun 98. 98. Itu pada saat abang mau menikah. Pada saat mau menikah. Berarti Jadi abang tahun 98 nikah, jadi sebelumnya itu udah off. udah nggak bawa lagi. Bawa lagi. Tapi belum ada pikiran untuk buka bengkel. Belum.
Belum. Itu kita hari itu masih kerja. Jadi kebetulan kerja di suatu perusahaan. Lama-lama collab perusahaan, berpikir kawan-kawan lama kan ada gitu kan. Ya, betul. Jadi macam Kunel, Ya. dia buka bengkel sendiri. Itu Betul. muridnya Mas Ari. Ya. Nah, Kunel itu termasuk guru besar juga gitu. Awalnya jadi mekanik itu belajar banyak tuh dari Kunel gitu. Kunel. Nah, Iya. jadi tidak kita pungkirin itu jasa Kunel itu gitu. Dengan adanya belajar dengan Kunel, kita bisa kerja normal layaknya manusia lah. Ya. Jadi buat para joki, ini pesen buat para joki. Ya. Kalau memang sudah pensiun merasa hati itu sudah Udah cukup. Ya. cobalah beralih ke mekanik. Nah, Ya, intinya dia nggak jauh-jauh dari otomotif ya, Bang ya. Otomotif. Betul. Jadi kalau kira-kira biasanya joki itu sawan gas kalau orang Medan bilang. Ya. Kalau jadi mekanik gas itu bisa dipegang walaupun nggak balap gitu loh. Betul. Nah, Jadi Bang, kalau Kunel sama Mas Hari ini dulu join ya, Bang ya? Pernah join apa gimana, Bang? Kunel itu muridnya Mas Ari. Sebenarnya memang sebenarnya itu murid. Jadi Kunel tuh banyak belajar dari Mas Ari. Setelah Kunel pintar lah mungkin ya, udah mumpunin dengan ilmu kebengkelannya, buka sendiri, sukses. Betul. Dan sampai sekarang itu Kunel sukses. Ya, Nah, masih sampai buka sekarang bengkel ya? masih buka bengkel. Itu di Gaperta dia. Gaperta. Di gang apa gitu ya? Aku pernah main kok ke bengkel Kunel. Jadi banyak belajar dari Kunel tuh kurang lebih 3 tahunan. 3 tahun ya, Bang? 3 tahun. Abang ikut dia ya? Ikut dia. Jadi masalah mesin 4 tak itu di Kunel kita. Betul. Jadi memang pada zaman 90-an itu 4 tak itu juga cukup merajai ya, Bang ya. Apalagi bengkel abeng istilahnya. Abeng, Kunel. Nah, jokinya Mas Hari Kumis ini Mas Bang Kumis ini. Itu. Jadi dibilang merajain enggak juga lah ya. Pasti ada kalah menang. Yang ianya ada nama. Ada nama. Betul. Ada nama lah. Bang sambil merokok, Bang. Oke. Apa? Kita perlu. Nah, kemudian Bang, waktu zaman Abang masih bawa kereta, joki lah istilahnya pada zaman itu. Pasti kan suka dukanya pasti Abang ada. Suka dukanya untuk membalap, itu posisi Abang kan masih lajang itu, belum menikah. Nah, itu untuk sukanya lah Bang, kira-kira apa tuh Bang? Sukanya luar biasa, namanya hobi, suka. Bahkan dukanya nggak ada gitu loh. Dukanya nggak ada? Nggak ada. Happy aja Bang ya? Happy aja, bawa enjoy aja gitu loh. Jadi memang sudah hobi itu mendarah daging dibilang gitu, memang hobi gitu. Memang hobi ya Bang? Iya, di otomotif lah khususnya. Tapi apa kecelakaan juga pernah ya Bang? Insya Allah nggak pernah. Belum pernah? Belum. Jadi dari mulai belajar naik kereta, jadi joki, sampai sekarang ini, sampai pensiun, belum pernah kecelakaan. Nah, yang ngajari Abang bawa kereta itu siapa Bang? Untuk di balapan itu Bang? Kayaknya otodidak. Otodidak? Iya, jadi nggak ada yang pernah ngajarin, itu insting feeling. Jadi udah feeling, insting kita oke, bahaya nggak ini main, walaupun hujan, gerimis, main ya. Itu aja. Untuk diajarin, yang ngajarin otodidak, nggak ada. Nah, mengenai pastikan Abang kan pada zaman itu ada rival Abang yang terberat. Atau Abang jumpa siapa joki-joki zaman itu ya. Walaupun ada di antara joki itu ada di grup kita. Penikmat kecepatan tinggi ini siapa-siapa aja orangnya Bang? Saya pikir masalah lawan joki yang terberat semua berat. Ya. Jadi kita jadi joki nggak boleh juga angku sombong. Betul. Semua setiap lawan kita pasti perhitungan. Semua berat. Nggak pernah kita anggap enteng gitu. Nah, itu pun Tuhan pun marah kalau tak kabur juga kan. Betul. Jadi kayaknya sama aja. Nah itu jumpa siapa aja tuh Bang? Orang-orangnya Bang? Kayaknya Wekman. Oke.
Oke, Wekman ya. Kayaknya Wekman itu udah pernah tuh jumpa kumis. Oh iya. Terus Bang? Almarhum Bedul. Bang Bedul ya. Bang Bedul. Terus Bang? Banyak dulu kayaknya. Termasuk Joko pun pernah tuh Joko. Bang Joko pernah ya? Pernah, coba boleh tanya sama Joko. Iya. Selain Joko Bang, pipi kakek pernah juga Bang? Pipi kakeknya kayaknya belum. Karena satu bengkel hari itu. Karena satu bengkel sama-sama dibuling. Ya. Nah, kita juga dibuling kan. Cuman mungkin pipi kakek Serdang punya barang itu. Ya. Jadi kalau daerah Helpet punya Indra, itu kita gitu. Nah, Indra ini namanya Indra Bure. Nah, ya Bang ya. Bure. Nah, PS Pondok Surya. Iya, iya. Kemudian Bang, udah setelah Abang melalang melintang lah di balapan. Oh iya, pernah jumpa Lempo Mendiang ya? Ipan Lempo. Ipan Lempo, Ical. Mendiang Ical ya. Ical, Mendiang Ical. Kayaknya meninggal semua udah banyakan. Ya, betul. Kawan-kawan, tapi meninggal bukan karena kecelakaan Ya, balap. sakit. Ya. Karena sakit lah mungkin faktor apa ya? Usia juga. Kesehatan juga. Kesehatan. Kalau yang joki-joki muda nih belum ada ya Bang ya di era itu ya. Kayak Pecang itu sempat jumpa. Pecang pernah Pernah jumpa. Kebetulan hari itu sudah lama itu udah mau pensiunnya terakhir. Ya. Kayaknya pernah jumpa Pecang. Pecang tuh bawa karisma di tandem itu dulu. Iya, betul. Dulu ya. Iya. Pecang pernah. Pernah ya, Bang? Pernah. Berarti itu di akhir-akhir 90-an lah tuh Bang ya, 98 gitu ya. Iya. Nah, setelah Abang melintang lah jadi joki balap liar ini, tiba-tiba Abang sekarang jadi mekanik. Nah, jadi mekanik ini Abang bongkar-bongkar mesin ya? Ya. Itu dari kapan tuh Bang? Itu semenjak 99. Oke. Setelah berumah tangga 99. Itu udah bongkar-bongkar sendiri sih. Ya. Otodidak juga dibilang otodidak. Ya. Baru kemudian sama Kunel belajar. Sukses dari Kunel belajar udah mulai mumpunin lah belajar mesin. Ya. Kita buka sendiri. Buka sendiri. Dengan catatan di rumah bukanya. Nah, jadi saya dulu buka di Karya. Kebetulan rumah orang tua saya di Karya Setia. Nah, jadi setelah punya rumah sendiri, ya bukanya di sini sendiri. Di rumah akhirnya. Di rumah akhirnya. Saya pikir banyak yang udah tahu, Ya. ngapain juga keluar kan gitu. Betul. Ngurangin apa uang sewa juga. Uang sewa. Iya. Betul. Ngurangin uang sewa gitu. Jadi sekarang Abang anak berapa Bang? Anak 2. Kebetulan hari ini selesai pula baru wisuda. Jadi anak saya yang nomor 1 perempuan. Hari inilah sidang selesai. Lulus. Wisuda ya? Wisudanya nanti nyusul. Alhamdulillah. Jadi udah lulus. Jadi bisa lah kita nanti makan-makan nih ya. Senang kali kok Gar ya. Nah, yang paling kecil itu kan si Alip. Alip, Nah, jadi kayaknya mau aku didik juga sih nerusin bengkel ini. Betul. Nerusin lah. Nerusin. Mudah-mudahan dia mau belajar. Nah, ngomongin si Alip ini anak abang yang kedua. Sebenarnya aku dari dulu udah lihat dia Bang di Tomang. Kalau malam-malam pasti dia ada tuh. Nah, jadi sekarang ini si Alip ini yang meneruskan lah Bang ya. Iya. Jadi dia coba untuk belajar, saya ajarin untuk dalamin ilmu bengkel. Iya. Ya mudah-mudahan berhasil. Itu aja harapan saya. Iya. Dan si Alip ini udah wisuda juga Bang, belum? Belum, dia udah tamat sekolah aja udah tamat SMA. Iya. Dia nggak mau kuliah. Nggak mau kuliah ya? Nggak mau. Cari duit aja lah pokoknya. Cari duit aja dia. Iya. Nah, setelah abang dari 99 tuh kan buka bengkel, ya kan pasti kan banyak juga Bang apanya Bang naik turunnya. Pasti kan Bang. Nah, pada saat abang turun lah, kan nggak selalu juga rame bengkel Bang. Ya. Apa yang abang lakukan itu pada saat itu? Pada saat abang lagi downnya lah buka bengkel itu. Kalau bengkel ini kan kadang ada, kadang enggak. Ya. Ini udah cerita yang lain ini ya. Ya. Jadi untuk ada juga usaha. Ya. Kebetulan ikut kontraktor kita, Ya. ikut kontraktor kerja di pemerintahan ikut, pengawas lapangan. Ya. Di bangunan irigasi lah.
Itulah. Jadi ada main proyek juga, Main proyek ikut juga ya? bos. Nah, Disitulah untuk mengisi kekosongan itu ya bang ya. Sembari itulah. Tapi nggak lepas dari bengkel tetap. Bengkel tetap jalan. Jalan, apapun ceritanya bengkel nomor satu. Nomor satu. Karena bengkel itu sudah saya rasain gitu loh. Udah mendarah daging. Bang. Mendarah daging. Bahkan hasil dari bengkel itu bisa nyekolahin anak. Betul. Nah itu dia. Jadi buat mekanik-mekanik kayaknya sukses untuk bengkel ditekunin. Ya. Pasti kan berhasil ya bang. Pasti berhasil. Yang penting ada mau niat aja. Ya. Jujur ya bang. Jujur. Betul. Nah kemudian bang, unit. Nah ini kita ngomongin unit nih bang. Pasti kan ada juga unit balap untuk abang nih, untuk bengkel abang lah, KMS ini. Nah unit yang ada ini sekarang bang, apa tuh bang? Untuk 4 taknya ini Kenjo ada, tapi ya versi 00. Versi 00 ya bang. Kalau Medan bilang 00, standatan ya. gitu. Nah itu kemudian nih kayaknya baru juga ini baru 5 bulan ini, udah 5 bulan buatnya. Oh yang Kumbara ini? Kumbara. Nah ini ngomongin Kumbara ini bang, aku gimana ya, aku nih dengar selentingan. Nah ini katanya buatan Jawa nih bang. Nah buatan Jawa. Cak, tolong dulu, abang klarifikasi dulu nih. Siap. Kumbara nih buatan mana nih bang? Memang buatan orang Jawa ini. Orang Jawa. Iya orang Jawa. Orang Jawa ya. Kebetulan saya orang Jawa. Itu dia. Jadi untuk Brother Nakamsi ini biar tahu bahwasanya Kumbara ini asli buatan Garut. Garut ya bang? Garut. Garut maksudnya bukan buatnya di daerah Garut, tidak. Buatnya di Medan. Kebetulan saya kampungnya Garut. Jadi saya merantau. Bang Kumis ini kampung halamannya tuh di Garut, Jawa Barat ya bang? Siap, Jawa Barat. Betul. Jadi bahasa Sunda bisa lah sedikit-sedikit. Kaku. Iya. Malu. Nah ngomongin Kumbara nih bang. Kumbara ini speknya apa aja nih bang? Jadi gini, awalnya ini nggak untuk balap ini. Awalnya? Ownernya datang ke sini Ya. untuk dibuat enak aja. Dibuat harian lah. Harian. Ya. Korek harian aja om. Ya. Siap. Ya. Jadi kebetulan dia baru beli, bongkar belah mesin semuanya yang nggak layak dipakai, dibuang. Kita ganti. Direnovasi lah. Ya. Lama-lama kok enak dipakai gitu. Sur deh ya? Sur. Sur. Kita buat mainnya terserah lah. Aku yang penting buatnya seperti ini gitu loh. Jadi coba riset. Alhamdulillah bisa juga. Padahal aku masih belajar ini Rud. Oh. 2 tak ini belajar loh. Oh gitu belum, ya? belum pernah. Ya karena memang orang tahu Bang Kumis ini 4 tak, spesialis 4 tak. Iya. Kok bisa lari ke 2 tak? Jadi gini. Buat kawan-kawan mekanik kalau udah dari 4 tak untuk 2 tak kayaknya lebih mempermudah kerja. Ada basic ya Bang? Ada basic. Jadi modal dari 4 tak itu ke 2 tak Nggak jauh-jauh? Nggak jauh-jauh. Bahkan lebih mudah. Tidak ribet. Iya. Kayaknya simple. Iya. Yang penting tahu durasi aja udah. Jadi durasi semua tahu, paham, tema pengapiannya semuanya paham. Minyak pas. Kayaknya bisa-bisa aja. Jadi kalau ngomongin Kumbara ini kan katanya korekan Jawa, terus semua barang-barangnya istilahnya mesin paketan lah. Nah, coba Cak abang dulu kasih tahu dulu. Saya pikir enggak. Memang kalau saya dibilang kalau untuk buatan Jawa malu loh. Saya punya bengkel sendiri, kita bengkel sendiri. Buatan orang Jawa, kayaknya orang Jawa manusia yang buat. Nah, kita di sini kan manusia juga punya akal pikiran sehat. Betul bang. Nggak salahnya belajar loh. Ya betul bang. Jadi kalau bisa yang punya kereta-kereta Balap punya lah. kereta balap yang di bengkel-bengkel kayaknya karya sendiri lah lebih jos. Nah, aku setuju tuh bang. Nah, jadi kalau kita mau belajar, ada kemauan, niat, pasti ada jalan. Betul. Mesin ini yang ngajarin kita. Sama seperti joki. Seperti apa ini dibawa gitu loh. Jangan ikutin motor. Keretanya. Pasti kita ya. Harus kita yang ngatur macam mana ini. Seperti apa kita harus bisa baca karakter kereta. Ya, itu dulu ya bang ya. Itu dulu. Yang dipelajari ya. Yang dipelajari. Jadi joki itu nggak juga asal habis gas. Kencang nggak juga, kayaknya insting joki pun harus tinggi.
insting kecelakaan, insting bawa ini kan gitu. Harus betul-betul memang harus dipikirkan betul betul. feeling itu kuat. Wah, betul. Jadi insya Allah walaupun kita joki udah kurasa beratus saya bawa Udah ya kan. beratus kali lah ya. Insya Allah nggak pernah kecelakaan kalau feeling insting itu. Betul. Doa Betul. yang paling utama, jangan sombong, Iya. safety aja lah Safety, kita. ya, Nah. betul. Kayaknya kalau kita baik, santun sama kawan-kawan lawan balapnya, kayaknya nggak ada musuh. Di dunia balap musuh boleh, tapi di luar kita kawan. kawan. Wah. Jadi memang Bang Kumis ini memang dikenal dari dulu apa ya? Dia sebenarnya ganas juga di lintasan. Cuman Perasaan orang kali itu. perasaan orang. Memang aku pernah nyaksikan abang sendiri bawa kereta pada zaman itu ya. Iya. Mungkin ya kalau anak-anak zaman sekarang mungkin belum pernah lihat lah abang bawa kereta. Karena memang kalau abang bawa sekarang pun juga darah udah Udah nggak ada. Udah nggak ada ya, Bang? Nggak ada. Makanya beralih ke mekanik supaya nggak hilang gas itu. Jadi tangan ini nggak sawan gas. Betul. Makanya kalau bisa buat para joki, Ya. feeling yang perlu. Betul. Feeling, insting feeling, bisa ngerasain kereta seperti apa, Enak atau enggaknya. enak atau enggaknya. Jangan juga asal gas. Full kereta balap semua kencang. Ya. Tapi yang lebih kencang ada lagi kan gitu. Makanya feeling itu kita harus ada. Kalau sekarang kan udah pakai timer. Ya. Kalau dulu nggak ada. Dulu 1 2 3 harus bisa. Betul. Bisa main nggak gitu loh. Kalau dulu ngeset itu sekali banyak ya, Bang? Zaman itu ya? Kebetulan aku nggak pernah gitu. Ya. Mungkin joki-joki kawan-kawan di luar sana banyak setiap mau main Pasti ngeset dulu. pasti ngeset. Di antaranya itu siapa yang paling cepat mungkin itulah yang dimainkan kan itu. Yang dipakai lah. Yang dipakai. Kalau macam Masari, Bang Abi, Buling, kayaknya ngesetnya sendiri, cuma 1 2 3 4 udah. Dan memang cara bawa zaman itu sama zaman sekarang beda ya, Bang? Banget. Beda ya? Beda. Jauh ya? Dari track aja pun sudah beda. Kalau zaman kita dulu 18. 1,5 paling dikit, 1,6. 1,6, Ya. 1,8 Ya. itu udah maksimal. Nah, itu yang di track zaman Abang itu mana aja tuh, Bang, tracknya, Bang? Dulu di Tomang, Ya. Cemara, Ya. Helpet, Ya. Telaga Biru Selayang, Biru Selayang, betul. Abdul Hamid, Abdul Hamid. Sama Tanjung Merawa. Tanjung Merawa, Ya. Inalum, Inalum. termasuk Inalum ada. Ya. Nah, di sini kan pasti ada juga, Bang, sahabat lama Abang lah. Oh iya, Yang Owner. Dulu owner ya? dulu owner. Kalau sekarang? Sahabat, Oh, sahabat. selalu main ke bengkel itu. Nah, dia memang setia dia. Ada Bang Kumis pasti dia ada. Kebetulan rumahnya deket Rud. Oh, rumah deket ya? Jadi sore ini juga kita kedatangan sahabat lama nih, sahabatnya Bang Kumis sama sahabatku juga, ada Bang Indra Bure. Sehat, Bang? Waduh, Bang udah lama nggak nampak. Kemana aja, Bang? Ada lagi ada kerjaan lah gitu. Ada kerjaan, ya. Di luar kota. Nah, aku tadi cerita sama Bang Kumis, Iya. Abang dulu owner. Nah, Owner dan Bang Kumis ini jokinya. Jokinya. Joki Abang dulu. Iya. Nah, kenapa Abang bisa mempercayakan Bang Kumis sebagai joki Abang? ya dulu waktu di Abeng kan dia sering jadi joki. Jadi cara dia bawa ya yakin aja gitu. Langsung suruh bawa. Itulah kebetulan waktu itu pertama kali bawa pro itu ya, misalnya tahun Sebelum Black ya? sebelum Masih platina? Enggak, Mesin putih? udah CBI yang Oh. CBI, mesin putih itu. 91 tuh. Oh, 91 ya? Jadi Kumis yang bawa Hmm. menang. Setelah itu ganti ke Eric King. Ya. Nah, Bang Kumis juga? Kumis juga yang bawa. Berarti Abang kenal sama Bang Kumis ini di kira-kira tahun berapa tuh, Bang? Tahun berapa ya? Tahun 89 gitulah. Waktu di Abeng dulu. Waktu di Abeng dulu? Di Abeng. 889. 88 ya? 89. Nah, waktu Abang di bengkel Abeng, habis itu Abang pindah ke Buling. Bengkel Buleng. Bang Kumis juga tetap Abang yang Iya, tetap jadi joki. gitu. Kemudian pasti kan suka dukanya Abang ada nih sama Bang Kumis. Apa itu, Bang? Ada sewaktu dulu
Waktu main di Helpet tuh Miss ya, main sama Wekman di Helpet. Nah, waktu itu ditutup, wah nggak dikasih jalan. Nah, terakhir pada waktu Kumis bilang, ya ini gimana nih caranya nih, kalau kayak gini caranya, tapi tetap harus diulang gitu kan. Akhirnya udah Miss, tarik aja kakinya, biar dia turun gas, biar kita menang. Betul. Nah, ternyata dilakukannya, ternyata menang. Tarik sedikit aja, gitu ya kan. Terus? Biar sport jantung sedikit. Akhirnya menang. Memang ngaku, memang kalah kan gitu. Memang aku ya. Ngaku kalah dia. Kemudian Bang, kalau menurut Bang Indra lah, Bang Kumis nih orangnya macam mana Bang? Ya orangnya pribadinya baik. Ya kalau dulu joki pun istilahnya nggak ada lah main-main film gitu, nggak ada, murni-murni aja. Murni ya. Spek-spek nggak ada ya? Ada. Paling anti ya. Paling anti ya Bang? Paling anti. Paling benci, paling anti kalau di spek. Iya. Bolak-balik itu zaman dulu sudah main spek. Iya. Berarti memang Udah abang, ada. abang memang nggak mau. Nggak mau memang, Nggak mau murni-murni aja lah. Jadi pernah ada kawan-kawan lama juga kan, Miss, ini 1000 sama kau kalah. Enggak lah, gue bilang. Kita main socing aja. Kita laga kereta bukan laga uang, gue bilang. Siapa yang fight, gue bilang gitu. Sana kawan, sini kawan, kereta yang kita mainin. Bukan yang aneh-aneh kan gitu. Supaya jaga enak semuanya. Jadi memang saya anti kali dengan spek. Paling nggak suka aku. Nah itu dia. Jadi buat joki-joki sekarang Yang ini, baru-baru inilah. yang baru-baru, nggak baik itu spek itu, jelek itu. Jadi kalau bisa bersih aja lah. Kalau istilah anak zaman sekarang apa? Main film. Film, Main film. lucu gitu. Lucu Bang. Kasihan para mekanik itu, Ya. sudah buatnya capek, akal pikiran sehat, bahkan mengorbanin keluarga ya. semua. Ownernya begitu juga, kawan-kawan yang lain nggak tahu di film kan. Nah itu dosa, jadi kiparat. Ya. Jadi kiparat yang buat kayak gitu. Jadi kalau bisa hidup ini murni-murni aja gitu. Kalau Jadi memang kalah ya kalah. iya, gitu, Bang. jadi kita joki itu bisa dibilang banyak sumpah nanti celaka terus. nggak akan bisa dipakai di mana-mana. Nggak bisa di mana-mana. Walaupun kita dibilang konyol, tapi coba berjujur aja lah hidup itu. Keluarkan, maksimalkan dulu skill itu. Ya. Jadi memang apa kedekatan Bang Indra sama Bang Kumis ini memang udah lama ya Bang ya? Udah lama lah Dari tahun 88 ya? dari tahun 88 lah. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Berarti udah puluhan tahun juga ya Bang? Puluhan tahun lah. Tahu 30 lah tahun gimana lebih. Bang Kumis ini orangnya ya? Dan rumah dekat pula kata Bang Kumis kan? Dekat, kebetulan dekat. Iya. Karena nggak pernah disepek, Iya. bersahabat terus. Lulus, awet dia Bang? Awet. Sampai kelak tua. Sampai kelak tua, Itulah dia. memang Itulah kalah. bersahabat itu. Iya. Kalah, menang, menang. Nah. Kalah ya kalah, menang ya menang gitu. Nah, untuk Bang Indra lah, terakhir Bang Indra balap itu kapan tuh Bang? Tahun berapa Bang? Terakhir tahun 97. Waktu itu mainnya di Tiga Binanga. Waktu itu bukan Kumis yang bawa, Jarod. Oh Jaro. Nah, lawannya Bobby Kayaknya aku tuh. mulai pensiun. Nah, iya. Oh iya, Setelah mau kawin pensiun, itu kan? iya. Iya. Lawannya Bang Amar, pilotnya Bobby. Itu taruhannya dulu di Tiga Binanga itu taruhannya dulu 30 juta nggak salah. Pada zaman itu Zaman Bang, itu besar tahun kali. 97 lah. Iya. Nah, jadi waktu itu begitu main Itu main King, finish- Iya, main King. Main King, ya. Nah, waktu di Medan sudah main, sebelumnya udah main udah menang, cuman ada yang sewa dibawa ke sana lah, makanya main Berangkat di ke sana. sana, berangkat di sana. Nah, terus Bang, dulu kan kita depan-depanan rumah nih. Iya benar. Nah, abang kok kayaknya nengok aku tuh pala kali, kenapa Bang? Enggak juga perasaan. Enggak juga. Iya. Karena KMR ya. karena di Itu KMR. macam mana ceritanya? Abang Ya pernah memang cerita sama kalau aku? sama KMR Bang Ade ya, Iya. dari dulu memang ya rival lah. Rival. Apalagi sama almarhum Bedul kan. Iya. Terus abang nengok kereta aku tuh kok kayaknya mau dibakar aja bawanya gitu. Gimana tuh Bang? Enggak juga. Ceritanya tuh Bang? Enggak juga? Ya kita kan namanya kan taruhan. Iya. Waktu kalah kan kita kan Di ngelirik rumah juga. Wah ini kata Ada Rudi. gondol juga ya. Iya. Mana supaya kalah gitu. habis nih uang kita dimakan. Pasti ada waktu zaman itu pasti ada kayak gitu kan. Itu zaman kereta aku tuh ya? Iya, zaman pro tuh Bang Ade itu. Bang kan. Ade ya. Jadi memang untuk berada di Akam sini kami bertiga nih emang dulu di era 90 sudah. pertengahan tuh emang udah Iya.
bekawan istilahnya. Kalau di track ya musuh, ya Bang ya. Ya di track musuh. Nah, track musuh, tapi kalau di luar ya Bang, kawan-kawan gitu Tetap juga, kawan. tetap kawan. Nah, untuk Bang Kumis lah nih, apa terakhir nih Bang? Pesan-pesan Bang untuk mekanik, untuk joki, kira-kira apa nih Bang? Nah, kalau untuk mekanik, Ya. bawalah hasil karya sendiri, buat khususnya orang Medan. Ya. Bikin semaksimal mungkin, kemampuan mungkin, ukuran cara berpikir itu buat kereta sendiri. Ya. Supaya lebih pintar. Makanya kita harus belajar supaya pintar. Nggak ada di dunia ini yang pintar. Kalau kita nggak ada niat untuk belajar, nggak bakalan pintar. Itu yang paling penting. Ya. Berpikirlah sehat. Nah, untuk para joki-joki sekarang, Ya. jauhkan film-film itu. Kasihan mekanik, owner, kawan-kawan, sahabat. Fight aja udah. Kalah menang is the best. Nah, gitu. Itu dia. Jangan kalah nanti dibilang spek. Ya. Menang nanti mesin paketan. Ah. Nah, jadi kalau bisa itu Hasil karya hasil sendiri. karya Karya sendiri. sendiri. Ya. Mau baik, mau bagus, mau Jelek. cepet, mau enggak. Yang penting karya sendiri. Banyak belajar aja. Yakin kita pasti. Ada pepatah itu bilang Apa itu, Bang? Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Sudah. Jangan kita paketan ke negeri sana kan gitu. Iya, iya, Nah, iya. gitu. Iya, Oke. Oke, mantap. Nah, itu dia. Jadi itulah apa saran lah dari Bang Kumis, mudah-mudahan bisa diterima, mudah-mudahan juga bisa dimengerti ya Bang ya. Ya. Paham. Taruhan pada zaman dulu terbesar berapa, terkecil berapa, dan untuk biaya joki pada zaman dulu itu berapa? Ah, itu Bang. Waktu zaman Abang dulu lah. Waktu zaman Abang dulu taruhan terbesar itu berapa tuh Bang? Yang dibilang Bang Indra tuh sampai 30 juta itu sampai ya? Sampai. Tapi itu di akhir-akhir pensiun saya. Jadi kalau aku dulu main maksimal 10 juta. Kalau untuk uang joki Ya. itu cuman 20 ke 25% dari uang tengah. Dari Ya. uang tengah. Betul. Masalah dulu siram-siraman joki nggak ada. Nggak ada, betul. Misal joki kalah, ya nggak ada kalah, disiram. ya udah Nggak ada makanlah disiram. itu air garam itu. Ya, Nah, betul. gitu, nggak ada main siram-siraman. Betul. Zaman itu. Zaman itu. Jadi apa namanya? Memang dibilang itu konyol dulu. Masalah aturan main nggak ada, sapa depan Itu menang. menang, ya. Itu dia. Terus kemudian kalau dulu memang ada uang joki, uang mekanik, sama uang kereta ya Bang? Ya, Kalau apa sekarang nggak tahu pun nih Bang. Ada nggak sekarang kayak gitu? ada. Ada ya? Juga. Ada juga ya? Ada. Ada juga ya? Uang mekanik ada, uang joki Joki ada. ada. Untuk owner pun Owner sebenarnya ada. ada. Bahkan panitia pun ada. Ada. Nah, walaupun sedikit dibilang rasa menghargai itu ada. Ya. Di sini juga ada owner, panitia sama asisten mekanik. Oh, di sini ada yang agak besar badannya itu ada Alip. Alip ini anak Bang Kumis ya? Iya bang. Lip, coba Lip, apa kenalin dulu Lip, siapa nama Lip? Nama nama Alif. Ya. Nah, Alip ini di bengkel Bang Kumis ini sebagai apa Lip? Asisten papa, bantuin papa. Apa ya? Iya. Dan juga Alip juga terjun langsung di lapangan gitu ya? Iya. Kalau ada masalah-masalah, Alip lah yang menghandle semua ya? Iya, sama kawan satu lagi. Oh gitu. Nah, Lip, aku mau tanya nih Lip, gimana Lip perkembangan Kumbara ini Lip? Sudah selama 5 bulan ini Lip? Ya, insya Allah Jos. Jos ya? Jos. Terus ini apa karbu kecil apa karbu besar Lip? Karbu kecil nih bang. Jadi kalau ada yang mau sparring lah istilahnya sama Kumbara, siap ya Lip ya? Siap bang. Nah, terus aku dengar juga kabar Kumbara ini buatan Jawa atau gimana nih? Enggak bang, ini buatan Orangnya orangnya orang Jawa. Iya. orang Jawa. Mekaniknya orang Jawa. Orang Jawa. Bapak sendiri. Bapak sendiri. Nah, jadi biar tambah yakin bahwasanya Kumbara ini memang buatan Bang Kumis ya. Asli. Asli. Nah, ini juga di tengah ada juga nih ownernya nih.
Bang siapa nama bang? Eji bang. Oh, Bang Eji. Bang Eji kok bisa mempercayakan Kumbara ini sama Bang Kumis nih? Apa itu? Kenapa tuh? Tadinya ya gitu, awalnya kan baru ngambil kereta, Ya. baru ambil terus nggak enak posisi keretanya gitu kan, dibawalah ke sini gitu kan, dibawa ke sini, minta buat enak harian gitu, terus kok enak gitu kan, Ya. ya udahlah, mana sekarang lagi apa namanya marak-maraknya main dua tak gitu kan, kebetulan juga Om Kumis belum pernah gitu kan, belum pernah buat dua tak gitu. Ya udah, cobalah ngasih tantangan ke Om Kumis gitu. Dan kebanyakan di luar sana menganggap Om Kumis ini hanya bisa 4 tak atau fokusnya hanya di 4 tak aja gitu ya. Sekalian aja kita buktikan gitu. Di luar sana bahwasanya Om Kumis juga bisa untuk buat 2 tak gitu. Berarti unit pertama kali untuk Om Kumis untuk buat 2 tak ini punya Bang Eji? Iya, Bang. Perdana. Oh, sebelum, maaf. Tadinya ada belalang. Nah, belalang ini beda spek gitu kan. Beda spek sama Kumbara gitu. Nah, awalnya belalang bukan Kumbara, sorry. Tapi belalang ini vakum udah berapa lama ya? Maksudnya udah istirahat dulu lah. Karena ownernya Juga sering keluar kota. Nah, ya udah kita buatlah Kumbara ini gitu untuk kita main di sini gitu. Kemudian itu yang tadi abang maksud tadi beda spek, maksudnya gimana tuh Bang? Kumbara sama belalang nih Bang? Kalau belalang itu masih piston standar, full standar. Kalau Kumbara ini pistonnya udah bebas, piston bebas, coil jet. Untuk karbu masih kecil, pengapian kita pakai Yamaha Alpha standar. Jadi Kumbara ini udah berapa kali main nih Bang di lintasan nih Bang? 2 kali, alhamdulillah menang terus. Nah, untuk Kumbara ini siapa kira-kira joki yang abang percayakan untuk bawa Kumbara ini? Untuk sekarang ini Bogel, Satria Bogel. Laris manis Bu. Haris manis. Terus aku nanya Bang, bagaimana menurut abang Om Kumis ini orangnya Bang? Orangnya nggak neko-neko lah. Ya. Maksudnya di mana mungkin ya pada saat owner lagi apa ya? Karam lah. Lagi di posisi yang nggak memungkinkan, Om Kumis berusaha bagaimana kereta ini tetap bisa main gitu. Dan maksudnya bukan berarti apa ya? Jujur kalau untuk biaya sendiri Om Kumis di sini nggak matok. Tidak ada patokan harga sekian harus menyediakan uang sekian agar apa kereta ini bisa kencang gitu. Enggak. Jadi Om Kumis hanya nyarankan beli ini, ya kita siapkan orangnya, dikerjakan gitu. Orangnya galak apa? Enggak, baik orangnya. Nanti apa karena ada orangnya Bang? Enggak. Enggak ya? Enggak. Ya, kalau memang bilang kejam Bang. Enggak, Om, tapi tegas gitu kan. Harus ganti nih gitu. Kalau memang nggak memungkinkan ya dibilang harus ganti gitu. Jangan dipaksakan juga gitu kan. Terus ini di sebelah Bang nih yang paling ganteng ini Aduh. Ini kebetulan di lapangan sangat berperan. Ada apa-apa gitu maksudnya di kereta yang turun mereka berdua ini gitu. panitia lah. Panitia dan gitu asisten mekanik tepatnya. Ada satu lagi itu nih. Bang ini dengan Bang siapa Bang namanya Bang? Azmi. Bang Azmi. Iya, Om. Nah, Bang Azmi ini berarti yang mengatur jalannya balapan di lapangan ya? Iya Om, kalau di lapangan Om. Jadi pasti ada lagi dia yang bisa datang. Nah, jadi pasti kan ada suka dukanya nih Bang kalau di lapangan. Abang keluar malam, ya kan? Iya Om, pasti Om. Belum lah Om, masih lajang Om. Orang ini masih lajang. Masih punya. Bang apa nih Bang kira-kira suka dukanya Bang kalau di lapangan itu bengkel Bang Kumis Bang? Ya kalau ya suka duka itu kok dibilang dukanya nggak ada sih, suka semua, namanya kan hobi gitu kan Om. Kalau yang dibilang nggak enaknya nanti waktu pas hari biasa namanya party kan disuruh kumpul-kumpul, uangnya pada hilang gitu untuk setengah biasa lah itu kan. Nah banyak, tapi pas begitu di finish kan barangnya ke samping semua, keluar semua beda dari pori-pori Om gitu kan. Itu aja sih kalau dukanya, kadang kadang sedih gitu. Dan kasihan sama ownernya Om gitu.
Itu aja sih Om, palingnya nanti kalau main ya tolonglah partisipasinya kan untuk kedepannya, bantulah ownernya kan, tutuplah pintu air, sayangi joki, itu aja ya. Nah terus bang, Om Kumis ini gimana orangnya? Oh, kalau Om Kumis ini enak Om, dia nggak pandang usia Om. Kalau selama aku di sini Om, ya dia tua muda pukul rata semua Om, dia orangnya enak lah pokoknya, nggak neko-neko. Terima kasih banyak ya bang. Oke Om. Ya bang, sama-sama. Jadi demikianlah obrolan kami sore ini sama Bang Kumis sama Bang Indra, dua sahabat lama nih sebenarnya ini, tapi masih sampai sekarang masih tetap berkawan sama mereka. Ya kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya, mudah-mudahan bermanfaat ya Bang ya. Untuk kawan-kawan semua, kalau memang kami ada salah ucap yang menyinggung perasaan brothernya Akamsi, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Kuliran juga. Oh,